warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi ke pembelajaran tentang khutbah dan dakwah. Sebelum masuk di pembelajaran, akhirnya kita telah bertemu ya dari perjalanan liburan ya. Liburan apa ini? Akhir semester ya. Semester Pak. Alhamdulillah bertemu Bapak. Saya sudah sangat senang sekali Pak karena saya ini ditraktir nasi goreng Pak sama sampean Pak. Iya tak? Yeay. Dari kapan janji saya seperti itu? Saya kok lupa. Dari tahun kemarin sebelum Bapak nikah 2 istri. Oh, gitu. Boleh tahu ini liburannya kemana saja ini? Di Dubai sama di perpustakaan membaca. Oke, liburan berarti anak pinter. Oke, lanjut. Alhamdulillah. Mas Alvin, gimana? Ngurus jenazah. Apa jenenge? Niku. Angon sapi. Memelihara sapi. Di mana? Gunung. Di Gunung. Gunung Everett Everest. Mbak. Mana rumahnya Mbak itu? Di kan Pak Guru Surabaya. Surabaya. Gunung mana kalau boleh tahu? Gunung Bromo, Arjuna apa? Gunung apa? Surabaya. Gunung itu Pak Guru. Sing niku lho apa jenenge? Apa? Gunung apa? Apa gunung apa ya? Masa lupa sama Ya gunung itu, Mes ini? betul. Yes, gitu. Ya, itu. Oke. Baik, kalau begitu sebelum kita mulai saya terlebih dahulu ini kayaknya masuk semua ya ini, nggak ada absen ini. Ada. Siapa? Mbak Mumu Dewi Tamunasaro nggak pernah masuk. Kenapa itu? Yang terdekat rumahnya siapa? Burhano. Kenapa Burhan? Ya karena sering bolos. Bolos. Alasannya pengen nikah tapi gak ketemu jodoh-jodohnya. Oh gitu. Iya, makanya sekarang ikut ajang pencarian jodoh Mbak Muna sekarang itu. Oh, gimana kalau boleh tahu? Di Jakarta. Wes. Sangat jauh. Semoga Mbak Muna dapat jodohnya. Amin. Hermawan tidak masuk. Ya, kemana Hermawan Itu masuk? sebenarnya. Hermawan katanya itu tadi ke rumahnya saudaranya. Oh, ini. Sunat. Sunat sama ngaji nih ya. Jadi misalnya ngaji nih ya. Oh, gitu. Oh, udah itu aja. Sudah. Oke. Ya, langsung saja kita masuk ke pembelajaran yang bercerita sih, bertema. Aduh. Tentang khutbah. Aduh, tulisan mana? Dan dakwah. Khutbah dan dakwah. Sebelum mengupas perbedaannya ya, kita cari dulu dari khutbah ataupun dakwah itu sendiri. Mulai dari khutbah ya, saya tak boleh angel sing enak ya teman-teman. Dari khutbah dulu, oke. Nah, khutbah ini apa? Khutbah ceramah Ya. hari Jumat. Ceramah hari Jumat. Ya, ceramah hari Oke, Jumat. Mas Alvin. Apa? Ya itu Pak Guru. Ya nggak tahu. Apa? Terus Mbak Isa ini nggak usah, soalnya Mbak Aisyah ini laki-laki, itu namanya tidak di perempuan. Ceramah tapi ada rukun-rukunnya Pak Guru. oh gitu, itu khutbah ya. No. Ya tempatnya khutbah itu Tapi adalah itu apa? dari Pak Guru. Ada mimbarnya. Itu ada mic-nya juga. Ya, oke, itu benar. Nah, secara simpelnya khutbah itu adalah sebuah yaitu ceramah. Ya, aduh, kangen. Sebuah ceramah yang dilaksanakan pada hari Jumat singkatnya itu seperti ini kalau khutbah itu ya. Apa itu Pak Guru khutbah itu? Saya agak gak kelihatan. Ya, seperti yang anak-anak bilang tadi atau teman-teman yang bilang adalah sebuah ceramah ya yang dilaksanakan pada Hari Jumat. Oh, ya. Ya sebenarnya nggak hari Jumat sih, nggak hari Jumat sebenarnya. Saya tambah dulu. Bisa jadi di Idul Fitri ataupun Idul Adha. Oh, ada ceramah juga. Tapi kalau lebih terperinci, ya
bisa dilanjutkan. Mungkin sebuah ceramah yang dilaksanakan pada hari Jumat dan memiliki sebuah struktur atau aturannya. Oh, ada Gitu. aturan Ya, sendiri. dalam kurung aturan lah, secara simpelnya seperti itu. Ada struktur ya, struktur atau aturan lah. Itu yang dinamakan khutbah. Lanjut ke dakwah. Oh ya, ada yang ditanyakan? Ya saya. Ya apa? Itu kalau khutbah itu aturannya gimana gitu? Aturan. Nggih. Oke, itu kan mengkulik lagi sebuah khutbah lebih dalam ya. Jadi itu kan harus ke khutbah dulu, tapi ini kita ke dakwah. Ke dakwah dulu aja. Nanti kalau kembali ke khutbah ya nanti. Tapi dakwah dulu ini. Dakwah. 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 Nah, kalau khutbah kan ada aturan atau struktur. Tapi kalau berdakwah itu tidak ada atau ya intinya kalau khutbah kan ada sebuah sholawat atau apalah itu ya kalau khutbah. Tapi kalau dakwah itu nggak ada seperti itu dari kita sendiri, atau bisa dibilang bahwa dakwah itu tidak ada aturannya, jadi tidak terperinci. Oh, seperti ada acara sholawat terus pengajian gitu, Pak Guru. Ya, Dakwah seperti itu. dakwah kan kalau gini, khutbah kan harus dilaksanakan di Ya, Jumat di masjid. Masjid. Di masjid. Tapi kalau dakwah entah itu di Mana-mana. di mana-mana, entah di lapangan, entah di rumah atau dimanapun itu bisa dilaksanakan. Oke. Oke, kita langsung masuk ke khutbah ya. Zaman ini kita habis dulu, kita masuk ke khutbah. Khutbah ini kalau ada tata cara atau ketentuannya ya, itu ada berapa ini? Ada sekitar 5 ketentuan. Yang pertama A itu adalah wajib 2 khutbah ya, memiliki 2 khutbah. Lanjut ke yang B, kita ambil 3 aja. Disampaikan dalam bahasa Arab, jadi diseling-seling, ibarat kata seperti itu. Jadi kalau pertama kita melaksanakan khutbah pasti ada Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Atau bisa jadi apa ya? Aduh, saya lupa. Oh, Pak Guru nggak tahu sholat Jumat. Salah saya, tapi saya nggak pernah Wah, gitu. ya. Maksudnya saya nggak khutbah. Pasti tidur Pak Guru ini, Pak. Makanya Waduh, tidur ini. nggak guys. Terharu saya, Pak ya. Guru. Saya terharu. Gak perlu lagi Pak. Saya terharu tidur. Dia disampaikan Sampaikan terima kasih. dalam B Arab, Apa itu B? bahasa. Oh iya. B. Lalu disampaikan oleh khotib laki-laki yang pastinya dalam keadaan suci. Laki-laki, ini aja, Suci dari suci, musik suci dari suci. dan suci. Wah, udah cukup ini. Jadi ketentuan khutbah itu aslinya ada banyak, tapi kita ambil 3 saja. Yakni adalah mempunyai 2 khutbah. Khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Dan disampaikan di dalam bahasa Arab. Lalu yang mengkhutbah harus laki-laki dan dia suci, dalam keadaan suci. Nah, itu dari khutbah. Nah, gimana tadi Mas Alvin tata caranya? Seperti ini ya. Nggih. Nah, itu tadi menjawab pertanyaan dari Mas Alvin. Oh, oke, siap. Simpelnya khutbah itu seperti ini rinciannya ya. Coba Burhan, Kira menikut mundur. ini apa ini? Ketentuannya apa saja? Itu wajib 2 khutbah. Oke, terus lanjut. Disampaikan dalam berbahasa Arab. Oke, Terus laki-laki dan harus suci. Oke. Ya, harus bisa. Sekarang Mas Rizky, khutbah itu apa sih? Sebuah ceramah yang dilaksanakan pada hari Jumat. Oke. Dan apa? Dan memiliki Dan memiliki aturan. aturan. Nah, itu kira-kira kayak paham ya khutbah ini ya? Baik, saya nggak paham. Paham. Saya wet. Paham ya? Oke. Sekarang kita ganti ke dakwah. Kita hapus semua. Bukan. Iya ya. Maaf ya teman-teman, lupa. Ya belum dicatat tadi. Ya nanti saya beri kelas privat. Wis. Oh, iya. Pada teman-teman ya. Gratis ya. Ya gratis lah.
kita bukan pungli. Oke, lanjutkan dakwah ya guys. Tadi kan dakwah kan sudah ya. Ya intinya dakwah itu saya sampaikan lagi. Ya dakwah itu adalah cara kita untuk mengajak teman, entah siapa, intinya mengajak orang lain ya, yang kembali ke jalan Allah. Jadi entah itu Anda mempunyai atau teman-teman mempunyai teman, orang tua ataupun tetangga, ketika kalian semua berdakwah lalu diantara mereka mengikuti apa yang kita ya sampaikan, nah itu sudah termasuk ke dakwah. Secara singkatnya seperti itu. Dan ada pun ketentuannya. Nah, ketentuannya ini ada 3 sama dakwah. Dakwah. Yang pertama ini bisa secara lisan, tulisan maupun perbuatan. Secara lisan terus tulisan. Perbuatan. Oke. Secara lisan, tulisan maupun perbuatan. Kalau lisan kita menggunakan, nah itu tadi seperti metode ceramah, dan ataupun tulisan kita seperti membuat tulisan sebuah artikel atau sebuah poster gitu ya. Nah itu kan termasuk dalam tulisan. Adapun perbuatan, nah perbuatannya itu ketika kita dilihat semua murid, oh Pak Guru ini ternyata sholatnya tepat waktu ya, terus beliau ternyata puasa Senin Kamis juga. Nah, itu termasuk dalam perbuatan. Pak Guru Ya. musik. Lanjut ke ini, harus dengan hikmah, nasihat dan santun. Nah, santun ini merupakan hal yang penting. Hikmah, kami dalam hal yang dilakukan pendakwah itu harus memiliki hikmah isinya. Jadi apa yang dia sampaikan itu ada hikmah. Bagusnya itu buat apa seperti itu. Nasihat. Dan yang terakhir santun. Nah, ini santun. Nah, kadang-kadang itu pendakwah itu sering lupa tentang sopan santun. Apalagi kita lihat di video-video TikTok itu ya ada yang berkata-kata kasar gitu ya dalam perlakuan berdakwah. Nah, itu biasanya boleh atau tidaknya kita juga belum tahu, tapi sebaiknya kita menghindari dari yang seperti itu. Jadi kita harus bersikap santun kepada semua khalayak, meskipun kita dianggap sebagai host, habib atau kiai, tapi kalau kita dalam menyampaikannya tidak sesuai dengan ini hikmah, nasihat, santun, tidak memiliki sopan santun, maka ya percuma. Yang diterima khalayak itu apalah pendakwah ini tidak memiliki sopan santun kepada kita. Nah, Baik Pak Guru. Baik. Di zaman sekarang ya kan banyak itu ya, tidak usah menyebut merek, sudah tahu kalian semua. Iya, siap. Apalagi tragedi yang es teh gitu ya. Oh iya. Dan yang terakhir, mengubah perilaku seseorang. Nah, seperti tadi ya, dakwah itu akan mengajak orang lain untuk berbuat baik. Apalagi kalau orang-orang yang telah melakukan hal-hal tercela atau sebuah kejahatan atau tindakan kriminal. Nah, ini mengubah perilaku seseorang, ketentuan yang terakhir. Maka kita sebagai pendakwah atau orang baik, bukan baik, orang terdekat lah. Contoh ada teman kita yang telah melakukan sebuah kejahatan. Nah, kita sebagai orang terdekat atau biasa disebut bestie, nah itu harus mengubah perilaku seseorang tersebut. Jadi tidak apa ya, dia memakai narkoba terus ya sejarah lah karena dhewe. Nah itu sebuah kesalahan. Nah kita sebagai saudara atau sesama muslim ya harus mengubah perilaku seseorang tersebut. Nah itu, nah ini ketentuan dari dakwah ada 3. Bisa dijelaskan Alvin? Ini 3 ini gimana? Apa saja? Baca saja nggak apa? Bisa secara lisan. Nah, oke. Lanjut terus. Hikmah, nasihat, santun. Oke. Mengubah perilaku seseorang. Alhamdulillah. Oke, kayaknya ini sudah paham semua ini ya. Alhamdulillah.
Ya simpulannya dakwah itu intinya mengajak orang lain lah, ya kembali ke jalan Allah. Seperti yang dikatakan amar ma'ruf nahi mungkar. Perintahlah kebaikan, cegahlah kejahatan atau kemungkaran. Nah, itu tadi. Di Pak Guru, siapa Guru? Mungkin untuk penugasan itu ini aja ya. Kan semua ini membuat sebuah teks atau naskah gitu ya, entah itu tentang khutbah atau dakwah. Oke, siap, Nah, Guru, mungkin siap. pengumpulannya tempo hari saja dan Oke, siap. dipresentasikan atau dicoba ke depan ya. Oke, alhamdulillah. Untuk perempuan mungkin ambil yang dakwah saja. Oh iya, baik. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman atau anak-anak semua. Ya bila ada salah kata, salah ucap maupun salah perilaku atau tindakan dimaafkan sebesar-besarnya. Kalau tidak ya nggak apa-apa. Tahun depan ketika Idul Fitri ya saya membuka rumah kalian untuk membuka rumah saya untuk kalian seperti itu. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.